Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah sampai ke Ramadan, ke hari ke-10 ya. Hari ke-10. Semoga yang sudah kita lakukan di 10 hari ini mendapatkan ridhonya Allah, diterima oleh Allah, dan mendapatkan pahala yang baik dari Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita sudah membahas tentang istighfar, bahwa Nabi beristighfar, bertaubat itu dalam satu malam itu 70 kali sampai 100 kali. Nah, itu yang kita sudah sampaikan waktu di istighfar yang sebelumnya ya, dan yang sebelumnya atau yang pertama begitu aja. Lalu khusus di bulan Ramadan ini Nabi bersabda bahwa sangat rugi kalau kita ini memasuki bulan Ramadan lalu kita keluar dari bulan Ramadan itu ternyata tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi kita itu termasuk orang yang sangat rugi menurut Nabi. Bahkan di hadis itu Nabi mengulang kalimat itu 3 kali. Sangat rugi, sangat rugi, sangat rugi. Kalau kita masuk ke bulan Ramadan lalu keluar dari Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka di selama bulan Ramadan ini masih ada waktu sekitar 19 atau 20 hari lagi, itu kita perbanyak istighfar, terutama istighfar yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu an. Aisyah itu istrinya Nabi. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3513 dan Ibnu Majah nomor 3880. Istighfarnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca itu, sering-sering baca itu di dalam hati, baik siang maupun malam di bulan Ramadan ini. Lebih-lebih nanti di malam-malam ganjil bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Jadi itu malam itu kita berharap ada salah satu malamnya kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Maka di saat kita yakin saat itu ada Lailatul Qadar, kita perbanyak beristighfar ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Lalu apa keutamaan istighfar itu? Jadi istighfar itu dilakukan baik di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan kita tambahi karena kesempatan di bulan Ramadan itu Allah betul-betul sangat Maha Pengampun, sangat Maha Pengampun. Beberapa keutamaan dari istighfar ini, kisah yang cukup terkenal saya sampaikan. Seorang laki-laki bertanya kepada ulama besar yaitu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri ini ulama yang ahli hikmah. Maka seorang laki-laki ini bertanya begini, wahai Imam Hasan, hujan belum juga turun. Nah, ini barangkali ini terjadi musim kemarau ya, musim kemarau yang cukup panjang. Sehingga tanaman di ladangku mulai mengering.
tanaman di ladangku mulai mengering. Lalu laki-laki itu melanjutkan, apa yang harus saya lakukan? Maka ulama Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Jadi menurut Hasan Al-Basri, untuk mengatasi hujan yang tidak kunjung datang, yang tidak kunjung turun sehingga tanaman mengering itu, maka disuruh oleh Hasan Al-Basri untuk beristighfar yang banyak. Jadi para petani atau siapa saja yang membutuhkan hujan, maka perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Tidak lama berselang, laki-laki lain bertanya, saya sedang ditimpa kemiskinan. Nah, rupanya orang yang bertanya yang kedua ini sedang ditimpa kemiskinan. Barangkali orang ini tadinya kaya raya, sekarang ditimpa kemiskinan. Kemiskinan yang parah, tidak hanya miskin, tapi miskin yang parah. Apa yang harus saya lakukan? Maka Hasan Al-Basri menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Perbanyak istighfar. Oh, itu sudah dua orang ya. Pertanyaannya beda, oleh Hasan Al-Basri dijawab yang sama, yaitu perbanyak istighfar. Lalu datang lagi orang yang lain lagi, ya, berarti orang ketiga ini, dan mengajukan keluh kesahnya, wahai Imam Hasan, istriku mandul. Apa yang harus saya lakukan? Kalau mandul kan dia tidak punya anak, keluarga itu tidak punya anak. Apa yang harus saya lakukan? Hasan Al-Basri pun menjawab, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Berarti kalau kita merujuk kepada jawaban ulama ini, segala persoalan yang kita hadapi itu kita bisa selesaikan dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Murid-murid dari Hasan Al-Basri yang mengikuti pembicaraan itu sejak awal hingga akhir itu merasa heran ya, merasa heran. Karena apa? Semua persoalan yang ditanyakan jawabannya cuma satu, yaitu perbanyak istighfar. Maka murid-murid dari Hasan Al-Basri itu bertanya kepada gurunya ini, wahai Ustadz, wahai guru misalnya, semua orang bertanya, datang kepada Anda dan bertanya. Pertanyaannya beda-beda, semuanya beda, 3 orang tadi semuanya beda. Tapi jawabannya selalu sama, yaitu perbanyak istighfar kepada Allah. Kenapa kok demikian? Jadi ustadznya muridnya itu bukan bermaksud memojokkan gitu, enggak, memang betul-betul ingin tahu. Makanya bertanya, kenapa kok bisa demikian? Maka Hasan Al-Basri dengan tenang menjawab, tidakkah kalian ingat bahwa Allah pernah berfirman di Quran surat 71 ayat 10. Nah, ternyata jawaban dari Hasan Al-Basri itu sumbernya dari Al-Quran. Nanti bisa dicek Bapak Ibu sekalian ya. Quran surat 71 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, ini aku di sini Allah. Maka Allah katakan kepada mereka, kepada manusia, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Ya. Jadi Allah memproklamirkan diri bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Lalu di lanjutan ayat, yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya. Jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni kita dan Allah akan mengirimi kita hujan yang lebat. Makanya tadi itu pertanyaan yang pertama, hujan tidak kunjung datang. Hujan tidak kunjung datang. Maka Hasan Al-Basri menjawab, perbanyak istighfar. Ternyata ini Quran 71 ayat 11. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Lalu dilanjutkan ayat, wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Nah itu tadi, kalau miskin perbanyak istighfar, ternyata Allah yang akan memperbanyak harta.
Bagaimana caranya? Ya, terserah Allah. Wong Allah maha pemberi rezeki kok. Terserah Allah bagaimana caranya. Yang pasti Allah pasti bisa. Kalau Allah mau menolong kita sehingga rezeki kita mudah, maka pastilah Allah bisa melakukan. Oleh karena itu konsepnya tadi perbanyak istighfar. Jadi bertobat kepada Allah. Kalau Nabi melakukannya minimal 70 kali dalam sehari, maka kita perbanyak istighfar. Astagfirullah. Itu istighfar yang paling pendek. Kalau istighfar selama bulan Ramadan tadi itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Maka mari kita mulai belajar memperbanyak istighfar. Momentum Ramadan ini, biasanya orang di bulan Ramadan itu kita mudah untuk beramal soleh, maka di momentum Ramadan ini kita perbanyak istighfar, kita latihan memperbanyak istighfar. Setelah itu nanti di 11 bulan ke depan, di luar bulan Ramadan, kita tetap beristighfar. Segala yang baik dan benar itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita istiqomah beristighfar, istiqomah bertaubat kepada Allah, agar persoalan hidup yang kita hadapi itu dimudahkan oleh Allah, diselesaikan oleh Allah. Segala yang salah itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.